Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dewi Wijayanti. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching atau Magang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua baik? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai, Ibu akan absensi terlebih dahulu pada anak-anak sekalian. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Oke, baik, jika hadir semua. Untuk kalian, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, jangan sampai tidak sering sekolah, jadi harus rajin untuk sekolah. Nah, baik, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Ayo, ada yang ingat nggak? Baik, jadi pembelajaran kita minggu kemarin yaitu tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Apa itu cara tubuh mengolah udara bersih? Ada yang masih ingat? Ya, jadi cara tubuh mengolah udara bersih itu dengan melalui organ pernafasan. Organ pernafasan ada yang tahu terdiri dari apa saja? Apa saja? Yang pertama yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Nah, materi kita minggu ini yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Di sini ada sebuah cerita, maka akan Ibu bacakan cerita tersebut. Silahkan anak-anak untuk menyimak cerita yang Ibu bacakan. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo berjalan menuju pohon yang rindang tersebut. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu mengadahkan kepala, lalu menghirup nafas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, jadi di sini Ibu punya dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa Dayu batuk-batuk? Apakah ada yang bisa menjawab? Nah, jadi mengapa Dayu batuk-batuk? Itu karena banyaknya polusi udara dari kendaraan bermotor. Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Yaitu karena pohon mengeluarkan oksigen sehingga udara di bawah pohon tersebut menjadi sejuk dan nyaman. Nah, jadi dari cerita tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka akan Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Akan Ibu lanjutkan, yaitu tentang penyebab terjadinya gangguan pada pernafasan. Ada yang tahu apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Ya, baik, benar. Yang pertama yaitu faktor fisik atau kelainan pada organ pernapasan. Misalnya, bayi lahir prematur. Nah,
Jadi, bayi tersebut membutuhkan alat bantu pernapasan saat dia terlahir prematur, karena bisa jadi organ pernapasan tersebut belum sempurna terbentuk. Yang kedua adalah faktor penyakit. Ada yang tahu apa saja penyakitnya? Ya, benar. Yang pertama yaitu influenza. Yang kedua, asma. Yang ketiga, bronkitis. Yang keempat, emfisema. Dan yang kelima yaitu kanker paru-paru. Jadi, kelima penyakit ini adalah penyakit gangguan pernafasan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, kalau faktor lingkungan sudah pasti sering kita dapat di lingkungan sekitar kita, yaitu faktor asap kendaraan bermotor, asap dari pabrik-pabrik, kemudian ada asap rokok, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan. Seperti kita suka batuk-batuk mendadak, kemudian hidung terasa tersumbat karena faktor lingkungan tersebut. Di dunia kita, di Indonesia, banyak sekolah yang diliburkan, banyak kantor-kantor maupun pekerja-pekerja yang lain yang sedang berada di rumah aja, sehingga dengan adanya wabah seperti ini itu menjadikan dua sisi. Ada sisi positif dan ada juga sisi negatifnya. Yang pertama, sisi positif. Sisi positifnya adalah udara di lingkungan sekitar kita menjadi bersih. Karena apa? Berkurangnya kendaraan bermotor, pabrik-pabrik mulai tutup, kemudian udara kita jadinya tidak tercemar, bersih di mana-mana, tidak lagi sumpek maupun mengganggu pernafasan kita. Jadi yang kedua ada faktor negatif, yaitu susahnya lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang memang taraf kebutuhannya harus bekerja setiap hari. Jadi ada kurang dan ada lebihnya dari wabah ini. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan tentang materi kita hari ini? Baik, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, maka akan Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila Ibu ada salah kata atau salah mengajarkan kalian, maka Ibu mohon maaf. Jadi kita akan lanjutkan pembelajaran kita minggu depan ya. Kita cukupkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.